Setelah mendapat komentar pedas dari Denny Sumargo dengan pernyataan tai, Farhad Abbas akhirnya mengamuk. Dia tidak terima ketika dirinya dikatakan tai oleh Denny Sumargo alias Densu. Tetapi bagi saya yang rakyat jelata, kata itu sangat dan amat tepat disematkan kepada Farhad Abbas yang adalah lawyer tai yang sedang pansos, yang hanya mau mencari popularitas dan nama. Di mana ada berita viral, di situ dia pampang mukanya. Berikut ini saya ingin mengajak mirsa sekalian, mari kita menyimak ceritanya. Kenapa Farhad Abbas sampai mengamuk dan kenapa Densu alias Denny Sumargo mengomentari pernyataannya dengan kata tai. Mari kita simak bersama-sama. Kalian udah lihat belum videonya ini? Farhad Abbas bilang kalau misalkan dia udah ngobrol sama Denny Sumargo dan dia tuh bilang kalau misalkan Denny itu menyalahkan Nopi. Terus aku tuh ngeliat komentar Bang Denny ngomen kayak gini, tae. Tapi pas aku lihat lah, aku nyari-nyari lagi komentarnya nggak ada. Ini tuh beneran dia yang komen apa bohongan sih? Tapi kalau misalkan beneran dia yang komen, ngakak sih. Berarti yang diomongin sama Farhad Abbas bohong dong. Mana tanggapannya Bang? Ya, perilaku orang ini memang suka ngomong tai, anjing gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya, ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu lah yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi, ya. Terlalu membela Novi. Nah, berarti statement kotor itu abang akan ada kelanjutan? Ya, saya nggak usah membalas statement kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilakunya dia. Kalau saya pengacara, saya dokter. Kalau yang ngomong tai itu yang kotor. Kalau Farhad Abbas, dokter ya. Oke? Oke Bang. Nah Bang, kalau bilang ada sumpahin para donatur itu gimana sih Bang? Apa? Yang kata abang kalau abang sumpahin para donatur yang ikut petisi donasi Agus dikembalikan supaya masuk neraka, gimana tuh Bang? Kenapa? Kan abang ada untuk sumpahin donatur itu ke neraka agar donasi udahlah, itu. yang jahat itu pasti akan kena batunya, dan yang menanam kejahatan pasti kena jahatnya. Tapi Ya, kalau memang Densu mengejek orang tai, ya mulai sekarang kita panggil aja dia Densu tai, ya. Karena tai itu dari mulutnya dia. Ya. Densu pernah ngomong sama saya, Farhad, saya mau kita ini tugasnya adalah memediasi, meluruskan, tapi dan syaratnya nggak boleh bawa kamera, hanya boleh kamera dia, nggak boleh bawa wartawan. Emang lu siapa, Den? Hei, lu mau lu yang bikin heboh, kemudian lu mau damai, yang penting semua nonton media lu? Enggak, Den. Indonesia ini merdeka. Lu siapa? Ya, penjajah aja Israel aja nggak kayak gitu. Berani lu ngomong gitu sama gue? Ya, berarti kan di mana? Gue nggak lihat lu. pernyataan itu seolah membantah dari omongan abang. Mungkin dari abang tanggapannya seperti apa? Nggak bantah. Dia lah yang membiarkan, kalau tidak selesai harusnya selesai kemarin. Dia buru-buru ke Korea. Kalau dia misalnya selesai damai aja. Malah dia nunggu Nopi dengan Icang dia. Sampai dia berkeluar kata-kata seperti itu mungkin dari Karena abang dia gimana? memang jiwanya gitu. Kalau orang memuliakan orang, memuliakan. Saya nggak pernah ngomong tai atau anjing sama orang, tapi dia pernah. Gua ada buktinya. kalau melunjak uangnya nggak Ya. dikasih, uang. Jadi mulai sekarang kita panggil orang yang ngomong-ngomong tai juga. Pesennya Bang. Ya, jangan tai bilang tai. Bang, maksudnya mau penjelasan hukuman dari bahwa gimana sih peraturannya kalau untuk donatur itu untuk dapat transparansi dari yang didonasi itu ada rule-nya gak sih Om? Dan dokter katakan ini buta Kalau ini bukan donasi. Kalau donatur yang pengen Iya. transparansi terhadap yang Tidak perlu. didonasi. Ini kan sama sumbangan sukarela, tidak ada pertanggungjawabannya. Kecuali ini sumbangan yayasan. Kalau sumbangan manusia itu kayak apa ya? Kayak lu pergi ngaji malam Jumat dikasih nasi bungkus, dikasih uang 25.000. Gak perlu lapor. lapor ke donaturnya ya. Nanti Tuhan yang mencatat untuk di surga nanti. diviralkan, kita minta pembuktian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Semakin kesini, kasus dari Teh Novi alias Pratiwi Novianti dan Agus Salim semakin memanas. Tetapi yang memanas kali ini bukan antara Teh Novi dan Agus Salim. Yang memanas di sini adalah Farhad Abbas dan Denny Sumargo alias Densu. Pemirsa sekalian, kalau memang benar bahwa seorang Denny Sumargo akhirnya mengeluarkan komentar tai kepada Farhad Abbas ini, berarti mau membuktikan kepada kita semua masyarakat Indonesia, khususnya kita yang selalu berpihak kepada Pratiwi Novianti alias Teh Novi, bahwa Farhad Abbas sesungguhnya adalah manusia pembohong. Disinilah poin utamanya. Akhirnya kita dibuktikan dengan pernyataan Denny Sumargo bahwa seorang Farhad Abbas itu kata-katanya itu tidak bisa dipegang. Manusia pembohong, lawyer yang pansos, yang tidak berkualitas, yang hanya mau cari panggung dan cari nama semata. Terus terang, saya belum pernah menyimak atau mendengar komentar ataupun pernyataan-pernyataan yang pedas yang dilontarkan oleh Denny Sumargo. Tetapi baru kali ini saya melihat seorang Densu, seorang Denny Sumargo akhirnya mungkin rasa kecewa, mungkin rasa kesal, mungkin tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas, maka kata-kata pedas harus diucapkan untuk membungkam sosok Farhad Abbas ini. Lalu, apakah yang membenci dengan Farhad Abbas ini hanya seorang Denny Sumargo? Tentu saja tidak. Banyak sekali netizen yang tidak suka dengan pernyataan-pernyataan blunder yang sering kali disampaikan oleh Farhad Abbas dan RD Law, atau lebih tepatnya para pengacara yang mendampingi Agus Salim dan keluarganya ini. Dan demikian, dalam beberapa menit ke depan ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak update-update terbaru terkait dengan komentar dari netizen mengenai kasus dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kok gemes gue sekarang beralih ya, say? Gemes gue sekarang beralih. Kok jadi beralih ke pengacaranya ya? Jadi sampai bawa ngerempet kemana-mana gitu kan. Tapi sumpah ya, si Teh Novi itu orang yang sangat-sangat cerdas. Ya, ketika dia dituduh memakai narkoboy, dia langsung tes urin. Ya kan? Jadi terbukti gitu loh. Kalau enggak nanti dia dikirimin apa, dia makan apa, terus ternyata di dalamnya dia campurin apa. Kan kita nggak pernah tahu, bener gak sih? Nah, udah gitu, aduh jadi ngerempet-rempet ya. Sekarang jadinya gemesnya tuh sama pengacaranya, tuh gak sih? Gemesnya sama pengacaranya ya. Sebenarnya kasus yang Agus itu simple. Gue udah bilang kasus Agus itu simple. Tapi yang gue bingung, tapi mungkin koreksi gue kalau gue salah ya. Kalau gue bingung, itu kan sebenarnya kasus yang Agus itu kan waktu podcast kedua Denny Sumargo itu sebenarnya udah damai, ya kan? Tapi gue nggak melihat adanya postingan-postingan dari Teh Novi tentang Agus yang dia marah, dia bilangnya kan. Dia kan bilang dia marah nih karena diposting. Gue nggak lihat itu sih. Mungkin kalian ada yang lihat, boleh dong tag gue gitu kan. Nah, itu tuh yang gue tahu malah setelah podcast itu dia duluan yang ngelaporin Teh Novi ke kantor polisi. Mungkin ada yang gue ke-skip gak nih? Ada gak sih yang gue ke-skip, say? Coba tag gue ya. Tag gue kalau kalian menemukan setelah podcast Denny Sumargo itu Teh Novi posting sesuatu yang buruk tentang keluarganya, atau dia yang melaporkan Teh Novi ke kantor polisi. Coba, say. Mata nih Bu, Pak. Cok.
Iya. Mampu nggak menjalankan menggerakkan 1.000 orang? Iya. Dulu dia traktir dulu kita ini. Agus dulu 5 orang. Pablo, kau itu klien kita dulu. Ya kita minta supaya mantan kriminal, mantan napi itu jangan banyak ngomong ya, jangan melawan pembela kaum lemah. Nanti kalian semua masuk neraka. Dia sebenarnya secara gak langsung sedang mempermalukan dirinya sendiri kan. Dia katakan bahwa Pablo itu dulu klien kita katanya. Terus dia sebut bahwa mantan kriminal ya atau mantan narapidana jangan ikut ngomong apa segala macam intinya gitulah ya. Ya itu intinya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri gitu kan. Kenapa? Karena gue bisa jadi narapidana gitu berarti ada apa dengan pembelaan yang dia lakukan. Tuh kembali lagi, dan itu nggak usah diomongin sama dia, semua orang juga sudah tahu itu pernah kejadiannya. Menurut gue ya, satu sisi ya, sebagai seorang mantan narapidana itu jauh lebih mulia karena adanya sebuah bentuk pertobatan yang dilakukan oleh seseorang gitu ya. Itu wajar, orang semua punya masa lalu gitu ya. Dan ditambah lagi, bukannya Farhad Abbas belum pernah menjadi seorang terpidana, tapi hampir menjadi orang yang duduk di ruang persakitan itu hampir gitu ya. Farhad Abbas ini sudah hampir, seperti kasusnya dia di Ahmad Dhani itu hampir, karena sudah sempat kalau nggak salah saya membuat dia itu mentersangkakan dia gitu ya. Bahkan dia akhirnya minta maaf dan damai selesai. Lalu yang kedua juga dengan kasus dia dengan bapak angkat saya Pak Anto Medan itu kan, dia juga minta maaf, dia datang dia minta maaf. Saya nggak mau minta maaf gitu ya, saya nggak mau minta maaf karena bagi saya seorang yang punya harga diri ya harus tanggung dengan segala macam konsekuensi perbuatannya. Untuk apa ngomong berkeras-keras dan ujung-ujungnya minta maaf? Nggak ada lah, jalan terus gitu. Ya, dia sebut bahwasanya Pablo mau bayar berapa ratus ribuan pengacara gitu ya, 1.000 pengacara dan lain-lain. Aduh, dia punya uang atau enggak? Intinya kan kurang lebih gitu ya. Udahlah, traktir kita makan aja di sini nih kalau punya uang kan, katanya kurang lebih begitu kan, ya kan. Yalah, saya emang nggak punya uang lah, gue biasa-biasa aja. Yang kaya kan hanya Farhad Abbas. Farhad Abbas adalah yang paling top lah. Kalau gue cuman butiran Rinso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan tadi cuplikan video yang disampaikan oleh rekan saya RD Lau, mengatakan bahwa Nopi sebagai penjahat roda 4. Sekali lagi saya peringatkan kepada RD Lau untuk bisa menjaga lisan ya. Hati-hati dalam menggunakan kalimat ya. Kalimat penjahat sepertinya kurang tepat dan pantas ya untuk diucapkan, apalagi melalui media sosial. Ya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Saya sudah berkomunikasi dengan Nopi, sudah tanya jawab, berdiskusi. Yang bisa saya sampaikan, bisa saya simpulkan dari Nopi adalah ya, bagaimana Nopi bisa mengambil keputusan ketika dia berada sebelum dia melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan sosial yang saat ini dia geluti, yang dahulunya dia adalah seorang pramugari. Artinya ketika dia memutuskan keputusan untuk terjun ke dunia menjadi penggiat kemanusiaan, menjadi penggiat sosial, luar biasa. Keputusan ini yang bisa saya acungkan jempol ya, kalau perlu saya kasih jempol 4 kepada Nopi. Kenapa? Ternyata di hatinya dia ingin mewakafkan waktunya, hidupnya untuk bermanfaat banyak orang ya. Kalau dia jadi pramugari, dia akan bermanfaat untuk dirinya dan mungkin keluarganya. Tapi ketika dia memutuskan menjadi seorang penggiat kemanusiaan, penggiat sosial, artinya di situ harus dimiliki benar-benar orang yang memiliki jiwa kemanusiaan yang cukup tinggi, jiwa sosial yang cukup tinggi. Ini terbukti ketika saya bertanya kepada Nopi, apakah Nopi masih kesal sama Agus? Dia jawab dengan tegas, dia tidak kesal dengan Agus, bahkan dia masih mengungkapkan keinginannya untuk melakukan pengobatan dalam rangka penyembuhan. Ya, saya membayangkan ya, ketika saya juga berjumpa dengan orang-orang yang mungkin di bawah kolong jembatan, dengan orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit ya, ini tidak mudah. Jujur saya katakan ya,
tidak mudah kita bisa berhadapan berulang-ulang dengan orang yang mengalami penderitaan, mungkin luka mata, luka kaki, ada lagi yang mengalami tumor dan sebagainya, ya. Ini bisa dilakukan hanya dengan orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi, jiwa kemanusiaan yang benar-benar luar biasa tinggi, ya. Kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti ini memang benar harus dimiliki oleh orang yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, jiwa sosial yang cukup tinggi. Jadi terkait dengan apa yang saya sampaikan, ini penilaian saya sekali lagi kepada rekan-rekan saya, ya, yang seenaknya saja mengatakan bahwa Novi ini penjahat, Novi ini pengguna narkoba dan sebagainya. Sekali lagi saya peringatkan, tolong dijaga ucapan, sikap dan tindak tanduknya. Kalau memang ya rekan-rekan kita di sana ingin menjaga ya agar tidak timbul permasalahan hukum yang benar-benar nanti ya bisa menempatkan orang-orang yang mengucapkan kalimat seperti itu ditempatkan dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, ya. Ingat, mulutmu harimau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhat, buat lu ya, yang katanya lu kan selalu menolong orang dan berbuat baik ya kan terhadap orang yang lagi kesusahan ya. Gigi gue bolong nih Farhat nih. Gue butuh donasi dong dari lu, benerin gigi gue. Iya kan, sama itu loh, sama motor gue mogok sekarang ya kan. Tolong dong benerin motor gue nggak bisa jualan gara-gara motor gue mogok Farhat. Lu kan orangnya baik katanya. Lu baik apa numpang pansos doang? Itu doang pertanyaan gue. Kalau lu mau bantuin gue berarti lu bener orang baik ya. Lu dengerin, lu baca DPT gue ya. Gue tunggu jawaban lu Farhat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini terkait dengan perkembangan dari kasusnya Novi dan Agus Salim ini. Kita semua dibuktikan ternyata para pengacara atau para lawyer dari Agus Salim ini tidak ada yang beres. Tadi kita mendengar pernyataan dari Pablo Benua tentang pernyataan dari Farhad Abbas yang sok sombong, yang sok berada, yang sok hebat dan lain sebagainya itu. Tetapi apa yang terjadi? Seorang Pablo Benua, dia membuktikan itu dengan apa yang ada di depan mata. Tidak hanya habis di kata-kata. Di sisi lain, Mas Herwanto yang juga adalah pengacara dari Prativi Novianti mengecam keras pernyataan dari RD Law tentang roda 4 yang diucapkan oleh RD Law itu. Jaga lisan Anda. Mulutmu adalah harimaumu. Itulah pernyataan-pernyataan tegas dari pengacara Prativi Novianti untuk mengingatkan para lawyer dari Agus Salim yang sering kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan blunder, yang sering kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang hanya mau menimbulkan kegaduhan. Ya, mungkin inilah ciri khas yang ada di dalam diri mereka. Sebagai lawyer pansos, lawyer yang hanya mau numpang nama, lawyer yang hanya mau cari panggung dan lain sebagainya. Soal kualitas, soal prioritas, dan soal integritas dan profesionalitas tidak mereka utamakan. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa ini bisa menambah informasi-informasi baru terkait dengan kasus dari Novi dan Agus Salim ini. Begitulah kira-kira.